Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, وَذَلِكَ أَنَّ الشَّرْعَ مَبْنَاهُ عَلَى الرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالتَّسْهِيلِ. Ya, yang dimaksud dari kaidah di atas adalah bahwa syariat itu mabnahu, ya didasari, dibangun di atas ra'fah, rahmat, kasih sayang Allah, tashil, kemudahan, kelembutan. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah Allah menjadikan di dalam agama itu kesulitan. Ya, Al-Hajj ayat 78. Ya, jadi tidak ada dalam agama, dalam perintah Allah, di dalam larangan Allah itu sesuatu yang menyulitkan hamba dari sisi kesulitan yang berat yang di luar kemampuan. Kalau kesulitan-kesulitan yang ringan ada, akan tetapi itu pun manfaatnya itu jauh lebih besar ya daripada kesulitan yang dihadapi tersebut. Wadzalika anal umura nau'ani, bahwa umur perkara itu ada dua macam. Nau'un la yutikuhul ibad, yang perkara adalah jenis perkara, jenis perbuatan yang tidak dimampui oleh seorang hamba untuk dikerjakan. Fahadza la yukallifuhumullahu bihi, maka seperti ini Allah tidak akan memberikan beban kepada hamba tersebut. Ya, contohnya misalnya perintah sholat sehari 1000 kali, perintah sholat ya, seperti kisah pada saat Rasulullah SAW diperintahkan untuk Isra Mi'raj, perintah sholat sehari pada asalnya 50 kali, kemudian diberikan keringanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala misalnya. Jadi kalau misalnya sholat sehari 1000 kan berat sekali, yang mungkin hamba tidak bisa mengerjakan. Kalaupun mengerjakan sangat berat, tidak bisa istirahat, tidak bisa beraktivitas. Ya, ini maka tidak mungkin Allah mensyariatkan ya. Maka kalau ada perintah-perintah zikir 1000 kali atau yang lain yang memberatkan, itu menunjukkan itu bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada dalilnya. Al-thani, kemudian yang kedua adalah syariat perintah yutikunahu, yang masih dalam tahap kemampuan seorang hamba, walaupun ada berat tapi masih ringan sedikit. Waqtadat hikmatuhu amrahum bihi, maka hikmah dari Allah itu mengharuskan untuk diperintahkan, karena memang manfaatnya lebih besar daripada kendala tersebut. Fa'amarahum bihi, maka Allah pun memerintahkannya. Wa ma'a hadza idza hasala lahum bi fi'lihi masaqqa, ya ini apa? Yang pertama adalah kemudahan di dalam asal syariat ya. Dalam sholat 5 waktu, dalam puasa Ramadan, itu adalah kemudahan di dalamnya dan imbalan pahala yang jauh lebih besar daripada kesulitan yang dilalui oleh seorang hamba. Kemudian ma'ahadza idza hasra lahum bi fi'lihi masaqqah wa usrun, jika dalam pelaksanaan perintah yang asalnya tadi mudah ada kendala, kesulitan, fala budda an yaqa takhfif fihi wa taysir, maka pasti akan terjadi keringanan dan kemudahan. Sholat 5 waktu akan diberikan kemudahan lagi kalau memang dalam kondisi sakit, dalam kondisi safar. Puasa yang asalnya mudah setahun sekali, dalam kondisi sakit, kendala, dalam kondisi hamil akan diberikan kemudahan. Imma biisqatihi kullihi, dengan dijatuhkan secara keseluruhan, seperti wanita sedang haid tadi, secara kejiwaan dia tidak stabil, kemudian secara fisik dia mengeluarkan najis, maka Allah berikan kemudahan sholat 5 waktu untuk dihilangkan secara totalitas bagi wanita yang sedang haid. Ataupun juga contoh yang kedua adalah kewajiban berpuasa bagi orang yang sudah tua, kemudian fisiknya lemah, kemudian akalnya juga sudah tidak sehat, seperti misalnya orang-orang tua yang sudah pikun ya, daya ingatnya sudah tidak baik, tidak normal, di luar taklif lah.
Ya, maka juga orang-orang tua tersebut dia tidak wajib untuk puasa dan juga tidak wajib untuk membayar fidyah karena badannya sudah lemah, akalnya juga sudah tidak sehat. Ya, jadi membayar fidyah bagi orang tua itu adalah orang tua yang badannya yang akalnya sehat, tapi badannya yang sakit, badannya sudah lemah. Tapi kalau orang tua sudah lemah badannya dan akalnya, maka tidak ada puasa juga tidak ada membayar fidyah, dijatuhkan secara totalitas. Au takhfifihi wa tashilihi, atau diberikan kemudahan yang lain yang seperti yang sudah kita jelaskan. Wa yadkhulu fi hadhihi al-qaidah anwa' minal fiqh, dan diterapkan kaidah ini di dalam berbagai macam fikih ya, dalam permasalahan toharoh, berwudu, mandi, dalam permasalahan sholat, dalam bab puasa dan yang lain-lain. Minha fil ibadah, di antaranya dalam ibadah at-tayammum inda masyaqqati isti'malil ma', yaitu diperbolehkannya tayamum pada saat ada kesulitan penggunaan air. Ya, ini namanya kemudahan berupa badal ya, asalnya dengan air tapi diganti dengan tanah atau permukaan bumi yang suci. Ala hasbi tafasilihi, sesuai dengan perinciannya. Fi kutubil fikhi, ya, di dalam kitab fikih ada perinciannya kapan boleh tayamum, kapan tidak. Wal qu'udu fi sholati inda masyaqqatil qiyam fil fardhi, dan diperbolehkannya untuk duduk di dalam sholat pada saat ada kesulitan berdiri dalam sholat yang wajib. Ya, sholat wajib itu hukum asalnya adalah berdiri, sholli qa'iman, dan dalam Al-Quran, idza kumtum ila sholati, jika kalian berdiri dalam sholatnya. Berdiri itu hukumnya harus harus dikerjakan rukun di dalam sholat. Akan tetapi pada saat sakit maka diperbolehkan untuk duduk. Ini dinamakan naqs kaifiyah ya. Jadi kemudahan berupa naqsu naqs itu pengurangan, ada dua macam ya. Naqsul adad dan naqsul kaifiyah. Ya, pengurangan dari jumlah sholat zuhur 4 menjadi 2 bagi musafir itu dinamakan naqsul adad, pengurangan jumlah. Yang kedua adalah naqsul kaifiyah, pengurangan tata cara. Yang sholat wajib berdiri tata caranya, tetapi diberikan kemudahan sambil duduk, sambil berbaring. Sholat harus menghadap kiblat, maka diberikan kemudahan pada saat sholatul khauf, ya, maka boleh menghadap kepada selain kiblat. Ya, kemudahan pada saat virus corona ini, sholat dengan memakai masker, sholat dengan menjaga jarak, soft, ya, atau sholat di rumah dulu pada saat tersebarnya wabah, itu adalah kemudahan-kemudahan ya, naqs ya, kemudahan dalam tata cara. Yang asalnya tata cara sholat itu harus rapat, softnya tata cara sholat itu bagi laki-laki di masjid ya, tidak boleh menutup mulut, tata caranya. Tapi Allah berikan kemudahan, boleh dijaga jaraknya, boleh di rumah. Seperti itu adalah perintah-perintah dalam syariat. Wa fi nafl mutlak, ya, di dalam nafl mutlak artinya di dalam sholat sunnah ya, dalam sholat sunnah boleh sambil duduk. Ya, sholat tahajud misalnya kan bacaannya biasanya panjang, maka boleh sholat sambil duduk walaupun dia sehat. Wa qasrus sholati fis safar wal jam'i baina sholatain, qasr sholat ya dalam perjalanan, sholat zuhur 4 menjadi 2, ini dinamakan naqsul adad. Jamak baina sholataini, bolehnya menjamak di antara dua sholat ya, sholat zuhur dan asar dijadikan satu di waktu zuhur, namanya takdim. Kemudahan berupa diawalkan atau takhir. Wa nahwi dzalika min rukhasis safar wa nahwiha, dan yang lainnya berupa keringanan-keringanan safar. Wa min takhfifati aidan a'dzarul jum'ah wal jamaah,
Termasuk kemudahan adalah diberikannya uzur-uzur, boleh dia tidak melakukan, seorang manusia tidak menghadiri sholat Jumat dan jamaah karena sedang sakit atau yang lain. Wa ta'jiluz zakat, ta'jil ya. A'dzarul Jumat, berarti ini termasuk naqs kaifiyah ya, kemudahan di dalam tata cara. Seharusnya Jumatan itu di masjid, seharusnya sholat jamaah itu bagi laki-laki di masjid, tapi naqs pada saat sakit Allah ringankan, boleh di rumah. Wa ta'jiluz zakat, bolehnya mengawalkan pemberian zakat. Ini takdim wa takhfifat fil ibadat, dan keringanan-keringanan yang lain dalam ibadah, wal muamalah dalam jual beli, dalam muamalah, wal munakaha dalam pernikahan ya, maharnya nggak usah mahal-mahal, dan keringanan-keringanan yang lain dalam pernikahan. Wal janayat, di dalam masalah janayat ya, kejahatan misalnya dalam pembunuhan, membayar diat dan yang lain-lain. Wa minat takhfifatil mutlaqah furudul kifayat wa sunaniha, dan termasuk keringanan yang lain adalah fardu kifayah, misalnya sholat jenazah, jika ada orang meninggal maka diwajibkan untuk mensolatinya, ini fardu kifayah. Fardu kifayah artinya tidak semua orang harus datang, tidak semua orang harus memandikan, tidak semua orang harus menguburkan, tapi kalau ada yang sudah memandikan, sudah mensolatkan, maka jatuhlah kewajiban bagi yang lain. Ini termasuk kemudahan. Wal amal bil madnun, dan kemudahan bolehnya beramal dengan don. Don artinya misalnya apa? Kita sholat tidak tahu arah kiblat, maka diberikan keringanan. Mana don, dugaan kita yang paling kuat kiblatnya di mana, kita mengarah ke situ. Ya, kalaupun salah misalnya Allah maafkan, boleh walaupun tidak pasti, tapi dengan dugaan yang kuat. Lima saqqati ittila' ala yakin, karena susahnya, sulitnya semuanya harus dibangun di atas keyakinan. Ini juga kemudahan. Wallahu a'lam. Ya, ini semoga bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan, memberikan penjelasan bagi kita semua. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.